Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita nikmat berupa bisa merasakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan diantaranya adalah kita menggunakan nikmat ini untuk melakukan kebaikan, mempelajari agama Allah, membaca ayatnya dan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kenikmatan yang semacam ini dan yang semisalnya agar kita terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sebagaimana seperti biasa, di pagi hari kita melanjutkan materi kita pada pembahasan kitab Fiqhu Tarbiyatil Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Pembahasan kita masih sama dengan tema yang sebelumnya, yaitu dalil-dalil atau masalah memukul anak, bolehnya memukul seorang anak. Di sini beliau menyebutkan wa ibnu Umar radhiyallahu anhuma yara ghulaman nasaba ta'iran wa ja'ala yarmihi bil ahjar. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Umar, beliau pernah melihat seorang anak mainan pakai burung. Jadi burung nasaba ta'iran ditaruh di depan gitu ya. Taruh di depan, wa ja'ala yarmihi bil ahjar, kemudian dilempari batu. Jadi burung itu dijadikan sebagai sasaran tembak lah gitu ya, modelnya sekarang ya. Jadi ada burung diletakkan di tempat tertentu terus dilempari. Entah misalnya kalau zaman sekarang mungkin pistol mainan, pistol yang plastik itu tembak ya. Atau dilempari batu atau dilempari kelereng ya. Intinya burung itu dijadikan sasaran tembak. Faqala li ahlihi, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata kepada keluarganya si anak kecil ini, usjuru ghulamakum an fi'li hadha. Ya, larang anak kalian dari perbuatan semacam ini. Ya, hardik anak kalian, cegah anak kalian ya dari melakukan perbuatan tersebut. Jadi di sini ya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma memerintahkan kepada walinya anak tersebut untuk menzajer, memberikan teguran, memberikan larangan ya, agar anak itu tidak melakukan perbuatan tersebut karena anak ini posisinya keliru. Ya. Posisinya keliru karena dia menjadikan makhluk hidup yaitu burung menjadi tersiksa, terzalimi ya. Dilempari batu, dilempari dibuat sasaran tembak pistol misalnya atau apa ya. Dan ini menyiksa hewan tadi. Makanya Abdullah bin Umar secara tegas memerintahkan kepada keluarganya untuk ayo dilarang anaknya ya. Untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Disebutkan dalam hadis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala min hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya annahu dakhala ala Yahya ibni Sa'id, beliau menemui Yahya bin Sa'id rahimahullahu taala, wa ghulamun min bani Yahya, dan ada salah seorang dari anaknya Bani Yahya, dari anaknya Yahya bin Sa'id. Rabitun dajajatan, beliau anaknya tadi mengikat
ayam, ya, mengikat ayam, yarmiha, yang ayam tadi sama dijadikan sasaran tembak. Kalau di hadis ini disebutkan apa? Ayam. Tapi setelah itu nanti ada sebutan burung juga. Famasya ilaiha Ibnu Umar hatta hallaha summa aqbala biha wa bil ghulami ma'ahu. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, Abdullah bin Umar mendatangi hewan tadi, ya, entah ayam entah burung, yang penting semacam unggas gitu ya. Hatta hallaha, lalu dibuka sama Abdullah bin Umar. Ini kasihan, burung atau ayam ini kasihan, dijadikan sasaran tembak, tersiksa dia, dilempari, mungkin dia akan teriak-teriak, ya, jerit-jerit hewan tadi. Didatangi oleh Abdullah bin Umar, dilepaskan. Kemudian beliau datang kepada Yahya Ibnu Sa'id dengan membawa anaknya, akbala biha, membawa si burung atau ayam tadi, wabil ghulami ma'ahu, dan juga membawa si anak tadi. Jadi anak sama hewannya tadi sebagai barang bukti. Faqal, maka beliau mengatakan, uzjuru ghulamakum, ya, hardiklah anak kalian ini, ajari anak kalian ini, bentak anak kalian ini, ya, marahi dia, ya. an yusbara hadha at-tayr lil qatl, karena hewan ini, burung ini atau ayam ini ditali, yusbar itu ditali sampai mati. Fa inni sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naha an tusbara bahimatun au ghairuha lil qatli. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang hewan itu dikekang, dikurung sampai meninggal dunia, sampai mati, enggak boleh. Ya, tidak diperkenankan. Karena ini menyiksa. Kalau mau bunuh, mau menyembelih silahkan, tapi secara langsung. Tapi kalau dibiarkan sampai mati sendiri, atau mungkin dilempari dengan benda-benda yang tumpul, dengan batu, dengan kelereng, dengan apa gitu ya, maka ini memberikan siksa, dan ini tidak diperkenankan. Nah, maka para orang tua, para wali, ya, para bapak, para ibu, kalau melihat anaknya melakukan yang semacam ini, ya, perlu dinasihati, perlu ditegur, perlu dilarang. Ya, biasanya anak-anaknya yang suka memelihara hewan, entah itu biasanya yang kesukaan anak kecil, ada zaman sekarang mungkin ada keong, atau ada ikan kecil-kecil, ikan hias, ikan cupang, ya. Jangan sampai hewan-hewan tadi memelihara boleh, ya, memelihara boleh, dikasih makan yang baik, dikasih minum yang baik, tapi jangan sampai disiksa. Jangan sampai disiksa, misalnya ikan cupang diadu misalnya, atau ayam diadu, memelihara ayam diadu, atau memelihara ayam dilempar-lempar, dicekik-cekik, ya, karena anak kecil memang belum tahu, biasanya belum ngerti. Ada ayam sekarang, ada ayam hias warna-warni, itu mungkin saking gemesnya nanti dicekik atau apa, maka ini dikasih tahu anaknya, nah nggak boleh, ini menyiksa, ini menyiksa. Maka orang tua perlu memperhatikan anaknya terkait interaksi mereka dengan dengan hewan-hewan peliharaan mereka. Wa yaqulu Ibrahimu an-Nakhai rahimahullahu ta'ala, wa kanu yadribunana 'ala syahadati wal 'ahdi wa nahnu sigharun. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, wa qala Abu Umar Ibnu Abdul Bar, ma'nahu indahum an-nahyu an mubadaratir rajuli biqauli asyhadu billah wa alayya ahdullah laqad kana kadza wa nahwu dzalika, wa innama kanu yadribunahum ala dzalika hatta la yasira lahum bihi adatun fayahlifu fi kulli ma yasluh aw wa ma la yasluh.
Mereka memukul kita, orang-orang tua kita memukul kita kalau kita apa? Bersaksi atau mudah berjanji. Mudah berjanji. Wa nahnu sigharun, dan tatkala itu kita itu masih apa? Masih kecil. Ya. Maksudnya apa? Kok bersaksi, memberikan persaksian, berjanji kok malah dipukul? Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan, wa qala Abu Umar Ibnu Abdul Bar, ya, dikatakan oleh Abu Umar Ibnu Abdul Bar, maknahu, maksudnya adalah an-nahyu an mubadaratir rajul biqauli asyhadu billah. Ya. Larangan seseorang itu mubadarah, bersegera, cepat-cepat, buru-buru, biqauli asyhadu billah, gampang bersaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa alayya ahdullah, atau berjanji atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kecil para salaf itu mendidik anak-anaknya agar tidak bermudah-mudahan membawa persaksian atas nama Allah atau berjanji atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dikit-dikit demi Allah misalnya. Ya, dikit-dikit wallahi. Dikit-dikit sumpah atau apa? Ini para salaf apa? Tidak memperbolehkan. Ya, bahkan mereka memukul putra-putrinya kalau mereka melakukan hal yang semacam ini. Buru-buru, gampang berjanji atas nama Allah, gampang bersumpah atas nama Allah, gampang memberikan persaksian atas nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal bisa jadi yang mereka lakukan ini benar, sesuai dengan faktanya. Tapi kenapa? Ya. Wa inna ma kanu yadribunahum, mereka memukul itu hatta la yasira bihim adatun, agar enggak jadi kebiasaan, sehingga mereka bersumpah di sesuatu yang layak dan di segala sesuatu yang tidak layak. Apa maksudnya? Jadi para salaf rahimahumullah taala, mereka mendidik putra-putri mereka, diantaranya adalah melarang mereka bermudah-mudahan, terburu-buru dalam bersumpah atau bersaksi atas nama Allah. Karena apa? Agar mereka tidak menjadi kebiasaan gampang bersumpah, tidak menjadi kebiasaan gampang bersaksi dengan nama Allah, tidak bermudah-mudahan dalam berjanji dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Lah, kenapa kalau bermudah-mudahan? Lah, kalau bermudah-mudahan dan itu sudah terbiasa dari kecil sehingga sampai dewasa nanti tetap bermudah-mudahan seperti itu, sehingga persaksian atas nama Allah, bersumpah atas nama Allah itu jadi sesuatu yang remeh di hadapan mereka. Enggak bernilai tinggi, enggak bermakna tinggi, bukan sesuatu yang agung. Akhirnya apa? Yahlifu fi kulli ma yaslu wa ma la yasluh. Mereka nanti ketika dewasa akan mudah bersumpah atas nama Allah di sesuatu yang layak memang, ataupun di sesuatu yang tidak layak. Di sesuatu yang dusta dia nanti berani bersumpah karena hal yang biasa bagi dia. Di sesuatu yang kecil masih pakai sumpah juga gitu. Padahal harusnya kita menggunakan sumpah Allah Subhanahu wa taala, sumpah atas nama Allah, persaksian atas nama Allah Subhanahu wa taala itu di sesuatu yang besar. Ya. Di sesuatu yang sangat urgen, agar kita tidak mengobrol sumpah kita atas nama Allah Subhanahu wa taala. Qultu ay al-Hafidz, aku mengatakan, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, wa yuhtamalu ay yakuna al-amru fi syahadati ala ma qal, wa yuhtamalu ay yakuna al-muradu an-nahyu an ta'ati syahadat wa tasaddi laha lima fi tahammuliha min al-haraj wala siyama 'inda adaiha li'anna al-insana ma'radun lin nisyani was sahwi wala siyama
wa hum idzaka ghaliban la yaktubun. Wa yuhtamalu an yakuna al-murad bin nahyi 'anil ahdi ad-dukhulu fil wasiyyati lima yatarattabu 'ala dzalika min al-mafasidi wal wasiyyatu tusamma al-ahd. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bisa jadi maksudnya larangan atau mereka memukul bersaksi atau berjanji itu ya memang ya tujuannya itu aja ya, bersaksi atas apa yang mereka katakan. Dan bisa jadi larangan itu adalah apa? Antaati syahadat ya. Ketika mereka bersaksi, ketika mereka berjanji, mereka itu akan ketika mereka bersumpah, mereka harus melakukan sesuatu yang harusnya nggak wajib, ya. Kemudian dia berjanji bersumpah atas nama Allah kan jadi wajib semacam nadar, maka mereka akan menanggung hal yang menyusahkan, haraj, membawa beban bagi mereka. Jadi dilarang oleh para salaf, karena kalau kamu bermudah-mudahan sumpah, nak, bermudahan berjanji, bermudahan bersaksi, ya kamu harus nanggung kewajiban, itu menjadi hal yang wajib bagimu. Lebih-lebih lagi ketika melaksanakan sumpah tadi, ya, manusia itu seringkali tertimpa dengan yang namanya nisyan, lupa, ya, gampang lali. Wahum idzaka ghaliban la yaktubun. Lebih-lebih manusia saat itu banyak yang nggak nulis, ya, banyak yang nggak nulis, jadi pelaksanaannya repot. Jadi kalau gampang-gampang bersumpah, gampang-gampang bernadar, makanya nadar itu kan disebutkan oleh para ulama hukumnya makruh, karena kita membebankan pada diri kita sesuatu yang nggak wajib harusnya. Sesuatu yang nggak wajib kita wajibkan. Misalnya ada orang, saya bernadar mau sholat 2 rakaat. 2 rakaat itu kan nggak wajib. Jadi wajib gara-gara apa? Dia bernadar, bersumpah. Ya, dia wajibkan kepada dirinya. Wa yuhtamalu an yakuna al-muradu bin nahyi 'anil ahdi ad-dukhulu fil wasiyyah lima yatarattabu ala dzalika minal mafasid wal wasiyatu tusamma al ahda. Dan bisa jadi juga larangan dari berjanji maksudnya adalah masuk ikut campur dalam masalah wasiat, ya, yang bisa jadi itu membawa dampak yang tidak baik, ya, membawa hal yang tidak baik. Karena ya ketika orang itu berjanji, bersaksi atas nama Allah, bersumpah atas nama Allah, itu kan membawa tanggungan, ya, membawa risiko, membawa beban, ya. Apalagi yang kaitannya dengan dengan wasiat, ya. Maka itulah yang dicegah oleh para salaf kepada putra-putri mereka agar tidak melakukan bermudah-mudahan dalam bersumpah. Kemudian beliau mengatakan, ya, wattaqi darbal auladi ala wujuhihim. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad naha an dzalika. Qala alaihi salatu wassalamu idza qatala ahadukum akhahu falyajtanibil wajha wa fi riwayatin falyattaqil wajha. Wa fi riwayatin idza daraba ahadukum akhahu falyattaqil wajha. Kemarin, ya, kita sudah mempelajari 4 bagian atau 4 sesi perkiraannya, ya, tentang mukul boleh, menghardik boleh, memarahi anak boleh, ya. Tentunya untuk kemaslahatan, karena anak itu berbuat kerusakan dan Allah tidak mencintai kerusakan, kita berhentikan dengan memukul. Dengan tentunya ketentuan-ketentuan yang telah kita baca kemarin. Lah, bolehnya memukul tadi bukan berarti secara mutlak bebas. Bahkan di sini disebutkan oleh Syekh, wattaqi darbal auladi ala wujuhim. Hindari memukul anak itu di wajah.
Makanya nggak boleh menampar, nonjok wajah, mukul wajah, nggak boleh. Karena wajah ini tempat kemuliaan seseorang. Kepala ini tempat kemuliaan seseorang. Ya, kehormatan seorang manusia. Maka nggak boleh dipukul, nggak boleh ditampar, nggak boleh diapa-apain. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad naha an dzalik. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh telah melarang hal tersebut. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qatala ahadukum akhah." Di riwayat yang lain, "Idza daraba ahadukum." Jika salah seorang dari kalian memerangi saudaranya, jika salah seorang dari kalian memukul saudaranya, falyajtani bil wajha. Dalam riwayat yang lain, falyattaqil wajha. Maka hendaklah dia menghindari apa? Wajah. Maka ayahanda, ibunda rahimakumullahu jami'an, jenengan memang secara syariat diperbolehkan untuk memukul anak ketika anak berbuat kerusakan yang tidak bisa dihentikan dengan sekedar nasihat, tidak bisa dihentikan dengan teguran yang baik, tidak bisa dihentikan dengan ancaman atau hardikan, maka diperbolehkan untuk memukul. Tapi pernah kita sebutkan, memukulnya tidak boleh memukul yang melukai, dorban ghaira mubarrih. Pemukulannya adalah pemukulan yang mendidik, tidak melukai, tidak juga pelan. Pemukulan-pemukulan yang sedang, dan ketentuan selanjutnya adalah tidak boleh memukul wajahnya anakmu. Ya, jadi memukul wajah anak tidak diperbolehkan. Ya. Maka hendaklah seorang ayah, seorang ibu yang ingin mendidik putra-putrinya, hendaklah dia menghindari memukul bagian apa? Bagian wajah. Kenapa hal ini? Ya, pertama tentunya ini larangan dari Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyebutkan faliyajtani bil wajha. Hendaklah ia menjauhi bagian wajah. Falyattaqil wajha. Hendaklah dia menjauhi, menghindari bagian apa? Bagian wajah. Karena wajah itu tempat kemuliaan seseorang, ya, tempat kehormatan manusia, ya. Dan ketika wajah itu dipukul, wajah itu rusak, wajah itu luka, maka itu lukanya akan membekas lebih lama pada diri seorang, ya, lebih-lebih pada anak kita. Sehingga inilah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya seorang ayah, seorang ibu, ya, ketika ingin mendidik anaknya salah satunya dengan pukulan, maka dilarang memukul pada bagian wajahnya. Bisa memukul pada bagian kakinya misalnya, betisnya misalnya, atau lengannya misalnya, atau apalah selain apa? Wajahnya. Lebih-lebih lagi kalau bagian badan itu yang berkaitan dengan kesalahan tadi. Ya, kalau anaknya melakukan kesalahannya dengan kaki, mungkin kakinya yang bisa dipukul, ya, diberikan pelajaran. Kalau anaknya melakukan kesalahan itu di bagian tangan, mungkin bisa tangannya yang diberikan apa? Pukulan, ya, tergantung di mana tempat terjadi kesalahan tersebut. Maka kaum muslimin, para ayahanda, para muslimat, para ibunda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian berakhir pembahasan kita mengenai pemukulan terhadap anak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk mendidik putra-putri kita, yang tentunya semuanya dari kita ingin memiliki putra yang soleh dan putri yang solehah. Dan mendidik anak itu ternyata bukan hal yang mudah, bukan hal yang ringan, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan padanya, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya dan keberkahan pada keluarganya. Maka para bapak, para ibu, jangan pernah letih untuk mendidik putra-putrinya. Jangan pernah letih pula untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk mendidik anak
ya putra-putrinya, dan jangan pernah letih juga untuk menjadi orang tua yang baik. Ya, semuanya insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang jenengan usahakan, apa yang sudah jenengan perjuangkan, insya Allah akan mendapat hasilnya yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.